merayakan Lebaran Idul Adha, walaupun dengan melakukan protokol kesehatan, kita sendiri melakukan hal demikian sebab banyak muslim di dunia yang melakukan hari yang serupa. Bahkan saudara kita yang mengerjakan ibadah haji dan umrah di tanah suci diperketat dalam melaksanakan rangkaian manasik haji dan umrahnya. Keluargaku yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha mengajarkan kita tentang arti penting pengorbanan dengan cara mengeluarkan apa yang terbaik dari milik kita untuk disedekahkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai Allah daripada beramal di hari-hari ini. Maksudnya hari yang ke-10. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana walaupun jihad fisabilillah? Beliau menjawab, walaupun jihad fisabilillah, kecuali seorang yang keluar rumah dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu dari hartanya dikeluarkan dan dia tidak mengulang satu apapun barang untuk rumah. Hadis ini menggambarkan betapa mulianya seorang yang mau berkorban dan mengurungkan apa yang dimiliki orang lain pada 10 hari bulan Zulhijjah yang terhibur berakhir pada saat kita merayakan Idul Adha hari ini. Dalam Al-Quran surah Al-Kafsar ayat 2 menjelaskan yang artinya, lalu sembahlah Tuhanmu dan berkurbanlah kamu. Masyarul muslimin wal muslimat yang masih dan Idul Adha yang berbahagia, ternyata Idul Adha yang adalah hari raya kita yang kedua di tahun ini, semua bertanya ada apa gerangan dengan hari raya ini. Ada dua konteks yang mendalam tentang Idul Adha. Pertama adalah keikhlasan dan kedua adalah pengorbanan. Mari kita lihat substansi apa yang terkandung di dalamnya. Ikhlas, arti ikhlas yang mempunyai tafsir yang berbeda-beda, yang kita sama sekali tidak ingin terjebak dalam arti tafsir yang sempit. Ikhlas mempunyai arti mendalam tentang sesuatu yang tidak bersyarat atau dikenal dengan unconditional. Dikatakan ikhlas jika semua yang kita lakukan hanya atas dasar Allah lillahi ta'ala, dan tidak ada karena ini, tidak ada karena itu, tidak ada karena tujuan lain. Jangan ada supaya, jangan ada dan jangan ada campuran apapun. Sebagai contoh, kita ingin menolong orang, oh saya ingin menolong orang lillahi ta'ala, tapi supaya dia besok bisa membantu saya. Jangan pernah ada. Ketika masih ada campuran, jangan berharap bahwa kita sudah mencapai tahapan ikhlas. Kita ingat sumpah iblis ketika diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena tidak mau bersujud dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis berkata, saya bersumpah akan menghasut seluruh anak dan cucu keturunan Adam sampai dengan hari kiamat, dan meminta permohonan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi waktu panjang umur, sehingga Allah mengabulkan permintaan iblis dengan memanjangkan umurnya. Terbayang bagi kita semua jika ini terjadi, sudah dapat dipastikan jumlah iblis akan berlipat-lipat dan tentu lebih banyak daripada manusia dengan umur panjang, dan mereka beranak pinak dengan hitungan deret ukur. Bandingkan dengan umat manusia yang tidak terlalu panjang umurnya dan paling banter hanya mencapai 80 sampai 100 tahun, yang hanya bertambah berdasarkan deret itu. Orang rajin ibadah karena akan ditipu iblis. Orang baik hati pun akan ditipu iblis. Orang pemurah juga akan ditipu iblis. Semua orang akan ditipu iblis. Namun tahukah kita, ternyata iblis mengakui dan sadar sesadar-sadarnya bahwa satu-satunya orang yang tidak akan mampu ditipu dengan iblis bukan orang yang hebat, bukan orang yang sakti, dan bukan orang yang berilmu tinggi, namun orang yang melakukan ibadah pekerjaan secara ikhlaslah yang akan mengalahkan tipu daya iblis. Akhirnya bahwa niat dan ikhlasnya yang akan mengalahkan tipu daya iblis. Senjata satu-satunya untuk mengalahkan iblis dan tidak akan mampu ditemui iblis adalah ikhlas. Kita semua tahu bahwa iblis adalah sejenis malaikat yang dibuat tahu beribadah dengan Allah dan sudah diusir dari surga karena kesombongannya. Iblis sampai detik ini masih percaya keberadaan Allah, dan harus diakui beliau lebih dekat sekali dengan Allah ketimbang manusia biasa. Golongan mereka sudah sampai ke tahap berdialog dengan Allah. Bandingkan dengan kita, jauh dengan golongan manusia yang masih jauh, kecuali Rasulullah, kecuali para wali, kecuali para aulia, dan kecuali para nabi dan rasul.
Oleh karena itu, hal yang paling kita jauhkan adalah kesombongan. Kesombongan bisa datang dengan melalui 4 perubahan. 1. Bertambahnya ketampanan atau kecantikan. 2. Bertambahnya kekuasaan. 3. Bertambahnya kekayaan. Dan 4 yang paling mengerikan adalah berbahaya berselubung dengan bertambahnya ilmu dan ibadah. Semakin kuat ibadah, semakin menjadi alhamdulillah, semakin kuatlah kita untuk terjebak dalam tipuan iblis. Kita hidup di dunia tidak lebih dari hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak satupun yang mampu ingat bahwa dahulu roh kita pernah dalam satu alam sebelum ibunda tercinta mengandung kita. Alam tersebut dinamakan alam roh. Roh hanyalah jenis cahaya dan kandungan dengan energi yang sangat-sangat luar biasa. Quran surat Al-Isra ayat 25. Sedikit sekali yang kita tahu tentang roh. Artinya hanya sedikit orang-orang terpilih dari Allah yang bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang gaib, yang sesuatu tidak bisa disalur dengan akal. Banyak yang tidak menyadari bahwa kata sedikit sekali berarti ada yang diberi ilmu oleh Allah tentang roh. Artinya semua urusan ilmu Allah ada beberapa manusia yang tidak tahu, dan kita imani antara Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, para waliullah, para aulia, para alim ulama yang sudah menjalani kedekatan mahrifat yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat di alam ruh berjumlah miliaran ruh berputar mengelilingi Nur Muhammad SAW. Yang bisa bayangkan adalah ibaratkan ketika jutaan manusia saat ini sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Begitulah replikasi dari ketika zaman alam roh sejak dulu. Ketika direplikasi, sekarang itu pada saat melakukan haji atau umroh, melakukan tawaf keliling Ka'bah. Itu mirip dengan kejadian dulu pada saat waktu itu senternya sekarang adalah Ka'bah, dulu senternya adalah Nur Muhammad. Orang sebagian mengatakan, bahkan sebagian ulama juga mengatakan hal atau zat yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad berbeda dengan Nabi Muhammad. Tapi yang sejauh kita katakan ini adalah jauh sebelum alam semesta harus termasuk lauh mahfuz, arsy, itu semua adalah setelah diciptakan Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Nur Muhammad untuk pertama kali secara akal manusia tidak bisa berlebihan, dan secara akal kita tidak berlebihan jika kita menyebut bahwa ruh kita, bapaknya ruh kita adalah Nur Muhammad. Bapak fisik kita, kakek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Berlanjut ke pindah alam janin, di mana kita pernah ditanya Allah atas komitmen, siapkah untuk berbeda terhadapku dan mengawali alam dunia yang penuh cobaan dan ujian? Maka setiap roh akan menjawab dengan siap, dan bagi roh yang tidak siap maka akan dibanjur atau diserap dengan cahaya berwarna atau kita kenal dengan keguguran. Quran surat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang yang mukmin. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah yang kami cintai, ternyata kita sebelum dikandung oleh ibu kita, roh kita semua pernah ditanya untuk berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertanyaan, apakah kau siap untuk berbeda dengan saya dengan segala cobaan? Semua dari kita yang hadir di sini menjawab iya. Jika ada yang menjawab tidak, maka dikisahkan sebagai bancuran air merah yang istilah sekarang adalah keguguran. Jadi kalau tidak siap kita jawab pada saat itu, berarti kita tidak ada di sini. Ketika kita memasuki alam dunia yang penuh dengan tipu daya, Quran surat Al-An'am 145, manusia ditugaskan Allah hanya untuk menjadi khalifah di muka bumi, hanya untuk beribadah, tidak ada yang lain. Al-Baqarah ayat 30, kemudian Fatir 38 dan 126, dan ia perintahkan untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, berusaha menghindari dari kerusakan bumi. Kita disuruh jadi khalifah di muka bumi. Kenapa kita harus menghancurkan? Allah pernah beberapa makhluk pada saat itu di luar manusia mengatakan, ya Allah, kenapa diturunkan lagi khalifah di muka bumi? Bukankah sebelumnya sudah terjadi kerusakan bumi?
Bukankah sebelum-sebelumnya sudah terjadi kerusakan bumi? Itu headline bahwa dulu sebelum kita jangan-jangan ada kehidupan yang sebelumnya. Kita tahu bahwa sebelum kita hadir di muka bumi, penduduk muka bumi ini adalah golongan jin dan golongan setan. Mungkin itu yang dikatakan beberapa malaikat mengatakan bahwa itu yang melakukan kerusakan di bumi. Satu hari di sisi Allah sama dengan ribuan tahun di muka bumi. Semua mengira bahwa hidup dunia lama, padahal sangat-sangat singkat. Waktunya untuk mengeluarkan sebaik-baiknya amalan di dunia untuk persiapan akhirat. Sampailah saatnya manusia akan menemui ajal. Hanya Allah yang tahu kapan kita akan menemui ajal, yang tidak bisa ditunda atau dimajukan sedikit pun. Kita semua akan memiliki tahapan kematian atau dikenal dengan alam kubur atau alam barzakh. Digambarkan sebagai sesuatu kehidupan baru yang merupakan titik pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Kehidupan selanjutnya adalah alam akhirat, didahului dengan peristiwa kiamat, di mana malaikat meniup sangsang alam membangunkan para arwah yang sedang tidur dalam alam kubur. Diikuti satu kali teriakan, semua terbangun dan bergegas kepada masyarakat untuk dihisab keimanan, perbuatan baik dan buruk dilakukan apa yang sudah dilakukan di alam dunia, dan semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Setiap manusia akan diadili dengan pengadilan hakim, di mana kita membela diri saat kita bertanggungjawabkan atas perbuatan kita di dunia. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan dan membela kita dalam peradilan yang sangat-sangat adil. Apa yang kita bisa ambil dari kesimpulan 5 tahapan di atas? Ternyata kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ternyata kita ini hanya berpindah-pindah dari satu alam ke alam lain dengan hanya melalui 5 tahapan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan selain hanya berserah diri dan memperbanyak amalan. Baik Allah mau